Ada masanya dalam hidup kita di mana kita terkena masalah besar yang sangat serius. Saat kita dihimpit dengan situasi yang benar-benar sangat membuat kita stres, depresi, dan menderita luar biasa. Apakah Anda ingat masa-masa kelam yang pernah Anda alami? Atau mungkin Anda sedang dalam situasi seperti ini. Banyak dari kita menanggapi situasi yang sangat kelam ini dengan negatif, bahkan destruktif. Beberapa dari kita menjadi marah, emosi, dan mungkin mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa saya yang kena masalah pelik seperti ini? Kenapa bukan orang lain saja? Beberapa yang lain terbawa dengan emosi kesedihan dan keputusasaan yang berlarut-larut. Beberapa kasus ekstrim sampai berpikiran untuk mengakhiri semuanya, mengakhiri hidup. Sungguh menyedihkan sekali. Tapi teman-teman, seberat apapun masalah yang kita hadapi, apakah memang kita layak untuk kecewa dan menghujat kehidupan ini? Kenapa sih harus ada penderitaan dalam kehidupan kita? Atau mungkin justru ini komponen yang dibutuhkan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesuksesan kita ke depannya? Kita hidup di dalam alam semesta yang bersifat dualitas, yaitu segala sesuatu yang ada dalam alam terdiri dari dua entiti atau energi yang berlawanan, namun sebenarnya saling membutuhkan dan melengkapi untuk mencapai keseimbangan. Kita melihat matahari menyinari kita dan membantu proses fotosintesa pada tanaman, dan bulan pada malam hari untuk membantu menstabilkan cuaca dan medan magnet bumi. Bumi sendiri terdiri dari kutub utara dan selatan yang menciptakan medan magnet untuk melindungi kita dari radiasi kosmik matahari yang terlalu kencang untuk kehidupan di bumi. Ada energi panas seperti api dan sebaliknya yang dingin seperti es. Ada warna-warna yang kontras seperti hitam dan putih atau merah dan biru. Kita sendiri terdiri dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dengan karakteristik sifat yang sangat berbeda, namun saling membutuhkan dan melengkapi. Dalam konsep agama dan spiritualitas pun ada dua jenis akhirat yang berbeda, surga dan neraka. Dalam filsafat Tiongkok kuno, fenomena dualitas ini disebut juga sebagai konsep yin-yang, yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Yin dilambangkan dengan bagian yang hitam, sebagai simbol dari energi yang tenang dan lembut, bulan, kegelapan, angka ganjil, dingin. Di sisi lain, yang sebagai bagian yang putih adalah representasi energi yang kuat dan dinamis. Matahari, terang, angka genap, panas, dan sebagainya. Konsep ini turut diterangkan dalam Al-Quran seperti firman Allah yang berikut. Maha Suci yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik daripada apa yang telah ditumbuhkan oleh bumi dan daripada diri mereka sendiri maupun daripada apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Allah turut menjelaskan pada kita bahwa segala sesuatu selalu ditetapkan secara tawazun atau seimbang, yaitu dengan diciptakan setiap sesuatu secara berpasang-pasangan. Intisari yang paling penting dalam konsep ini adalah kedua kekuatan yang berlawanan ini tidak dapat dipisahkan. Tidak ada yin kalau tidak ada yang, dan tidak ada yang kalau tidak ada yin. Mengapa? Karena keseimbangan hanya akan dicapai apabila kedua-duanya ada dan bersinergi. Dan progres atau kemajuan yang positif baru akan tercapai apabila ada keseimbangan yang baik. Begitu juga dengan penderitaan. Penderitaan ada dan akan selalu ada dalam kehidupan kita sebagai bagian dari prinsip dualitas ini. Penderitaan sebagai sisi yin dan kebahagiaan sebagai sisi yang. Kegagalan di sisi yin dan kesuksesan sebagai sisi yang. Kita harus mengalami penderitaan agar kita juga dapat mengalami kebahagiaan. Kita juga harus mengalami kegagalan sehingga kita juga dapat mengalami kesuksesan.
Dengan kita pernah menderita, kita akan lebih menghargai saat-saat di mana kita berbahagia. Dengan kita pernah gagal, kita juga akan lebih menghargai saat kita mencapai sukses. Oleh karena itu, pada saat Anda sedang berada dalam situasi yang tidak enak, saat mengalami masalah atau cobaan, sebesar apapun cobaan itu, sebenarnya yang kita patut bersyukur dan menerima dengan lapang dada, karena masalah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Sebagai ujian dari atas yang ditujukan untuk membuat jiwa dan akhlak kita makin berkembang, berevolusi ke arah yang lebih baik. Pada saat kita bersyukur dan berlapang dada, secara berangsur badan kita akan terisi dengan aura positif. Pada saat kita sudah belajar dan mengambil hikmah dari permasalahan tersebut, maka perlahan-lahan masalah tersebut akan lunak. Dan kita juga sepatutnya menyadari pada saat masalah atau energi yin itu sudah terselesaikan atau lewat, maka kelegaan dan kebahagiaan atau energi yang akan datang menghampiri. Seumpama kita bagaikan tanah yang terletak di dekat gunung berapi. Lalu terjadi letusan dan muntahan lahar yang melewati dan menggosongkan kita sebagai tanah, tentunya membuat kita sangat menderita. Namun, seiring perubahan waktu dan gunung sudah tidak aktif lagi, kita berubah menjadi tanah vulkanis dengan tingkat kesuburan yang jauh lebih tinggi dibanding sebelum kita dilewati lahar. Seperti tanah tersebut, jiwa kita pun berevolusi, dan kita akan naik level dengan belajar dari masalah-masalah kita. Bagaimana dengan masalah besar yang sudah kita tahu dengan pasti ditimbulkan oleh kesalahan kita sendiri? Contohnya, kita sebagai koruptor rakus yang telah terlalu banyak memakan uang rakyat demi ego pribadi. Dan akhirnya ketangkep dan menunggu keputusan hukuman yang sangat berat. Dalam situasi ini, kita berusaha mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dengan cara yang jelas salah. Mungkin kita sempat mengalami kebahagiaan sementara sebelum ketangkep. Namun, konsekuensinya sangat berat sekali. Dan ini sengaja diberikan pada Tuhan untuk memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, agar kita tidak mengulanginya lagi. Dalam keadaan ini, sepantasnya kita menyesal atas perbuatan buruk kita, dan bersyukur telah menerima konsekuensinya sebagai proses pembayaran karma buruk kita. Pada saat kita benar-benar menyesal dan berubah, dalam arti sudah mengembangkan hati nurani yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan negatif penyebab akar permasalahan tersebut. Alhasil, segala masalah dan penderitaan kita akan lebih cepat berlalu. Bagaimana dengan kasus-kasus tertentu di mana permasalahan ini sudah terkonfirmasi tidak dapat dihilangkan? Seperti misalnya, orang-orang yang sudah kritis karena terkena kanker stadium 4 ganas, atau yang sudah terjebak di tengah kobaran api rumah yang terbakar tanpa ada penolong. Dalam situasi ini, adalah sangat bijaksana apabila kita memanjatkan doa dan bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Beberapa aliran kepercayaan menjelaskan bahwa segala penderitaan yang terjadi pada kita itu pasti ada penyebabnya, yang selalu disebabkan oleh tindakan kita sendiri di masa lalu. Begitu juga dengan pekerjaan dan usaha. Karena kegagalan atau yin dan kesuksesan atau yang tidak dapat dipisahkan dan saling mengisi. Kita sepatutnya senang dan menerima dengan lapang saat gagal. Karena pada saat kita berhasil mempelajari dengan baik penyebab dari kegagalan tersebut, sehingga menjadi acuan strategi usaha selanjutnya, alhasil kedepannya akan mengarah ke kesuksesan. Salam bahagia dan sejahtera teman-teman dari Alam dan Jiwa.